Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang address resolution. Oke, sebelum mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kita. Yang pertama ada Farhan Fawaz Fadilah. Yang kedua ada saya sendiri, Ahmad Daba Julanda. Yang ketiga ada Faras Agil Arkom. Yang keempat ada Muhammad Daba Ramadan. Yang kelima ada Abdul Rahman. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang MAC address dan IP address. Oke, next. Jadi MAC address adalah media access control yang dimana sebuah tipe pengalamatan unik yang biasa digunakan sebagai identifier sebuah perangkat keras jaringan yang diberikan oleh perusahaan pembuatnya dan memiliki sifat tetap dan tidak dapat diubah. Jadi contohnya ada di sini di physical address. Lanjut. Jadi MAC address itu terdiri dari kode vendor dan serial number yang tiga di depan itu adalah kode vendor, yang tiga ke belakangnya adalah serial number. Oke, selanjutnya pengertian IP address. IP address adalah Internet Protocol Address yang dimana alamat protokol internet yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. IP address merupakan pengalamatan perangkat jaringan yang dapat diatur secara statis dan dinamis pada server, router, ataupun perangkat jaringan lainnya, dan digunakan untuk mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Jadi di IP address terdapat network ID dan host ID. Selanjutnya IP address V4 yang terdiri dari 32 bit dan versi 4. Versi dari IP address yang paling banyak digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 hingga 255. Oke, selanjutnya tadi sudah membahas tentang IP versi 4, sekarang kita membahas tentang versi ke-6-nya. IPv6 adalah Internet Protocol versi 6, adalah versi IP address yang digunakan 128 bit. Dia terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang masing-masing merupakan representasi desimal 16 angka biner. Next. Kemudian ada ARP, Address Resolution Protocol. Oke, di sini ada subbabnya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ARP, yang kedua tentang fungsi ARP, yang ketiga ada jenis-jenis ARP, yang keempat ada menghapus entry dari tabel ARP, yang kelima adalah masalah ARP dan penyiaran ARP dan spoofing ARP. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian. Apa sih itu ARP? ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP. Perangkat menggunakan ARP untuk menentukan alamat MAC tujuan perangkat lokal ketika mengetahui alamat IP V4-nya. ARP menyediakan dua fungsi dasar. Yang pertama menyelesaikan alamat IP versi 4 ke alamat MAC, dan yang kedua mempertahankan tabel ARP pemetaan alamat IP V4 ke MAC. Oke, di slide selanjutnya itu ada fungsi ARP, yaitu dimana fungsinya adalah untuk mengirim perangkat akan menjadi tabel ARP untuk alamat IPv4. Tujuan dan alamat MAC sesuai adalah yang pertama adalah satu, jika alamat IPv4 ditujuan pada paket jaringan yang sama, perangkat akan menjadi tabel ARP untuk alamat IPv4 tujuan. Dan yang kedua, jika alamat IPv4 tujuan berada di jaringan yang berbeda, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 sebagai default. Dan yang ketiga, sini ada jika perangkat menemukan alamat IPv4, alamat MAC-nya terkait digunakan sebagai alamat MAC tujuan dan dalam bingkai. Dan yang keempat, jika tidak ditemukan entry table ARP, maka perangkat mengirimkan permintaan ARP. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis ARP. Jenis Address Resolution Protocol diantaranya adalah yang pertama ada proxy ARP. Nah, proxy ARP ini digunakan ketika perangkat di jaringan menjalankan ARP untuk perangkat lain yang tidak ada dalam LAN. Dan yang kedua ada gratuitous ARP, di mana ARP yang digunakan untuk menghubungkan alamat MAC sesuai perangkat dalam jaringan. Biasanya ini digunakan saat perangkat tersebut bergabung ke dalam jaringan. Dan yang ketiga ada reverse ARP,
Sebaliknya jika ARP digunakan untuk menemukan alamat IP berdasarkan alamat MAC. Dan yang terakhir, yang keempat ada inverse ARP. Digunakan dalam teknologi frame relay untuk menambahkan alamat IP ke alamat DLCI, Data Link Connection Identifier. Baik, untuk selanjutnya ada menghapus entry dari tabel ARP. Yang pertama yaitu entry dalam tabel ARP tidak permanen dan dihapus ketika pengatur waktu cache ARP habis masa. Yang kedua, berlakunya setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga, durasi pengaturan waktu cache ARP berbeda-beda, bergantung pada sistem operasi. Dan yang terakhir, entry table ARP juga dapat dihapus secara manual oleh administrator. Ada masalah ARP atau penyiaran ARP dan shopping ARP. Permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Yang kedua, siaran ARP yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kinerja. Yang ketiga, balasan ARP dapat dipalsukan oleh pelaku ancaman untuk melakukan serangan keracunan ARP. Dan yang terakhir, switch tingkat perusahaan mencakup teknik mitigasi untuk melindungi terhadap serangan ARP. Untuk yang terakhir ada kabel tembaga. Baik, selanjutnya adalah kabel tembaga, yaitu pesan penemuan tentang IPv6. Adapun poin-poinnya yaitu protokol IPv6 Network Discovery atau ND. Yang kedua, pesan ICMPv6 Network Solicitation atau NS, dan Network Advertisement atau NA. Yang ketiga yaitu ICMTP-v6 Router Solution atau RS, dan Router Advertisement atau RA digunakan untuk pengiriman pesan antara perangkat dan router. Yang keempat yaitu pesan pengalihan ICMPv6 digunakan oleh router untuk pemilihan hop berikutnya yang lebih baik. Kemudian penemuan tentang IPv6. Pertama, perangkat IPv6 menggunakan ND untuk menentukan alamat MAC dari alamat IPv6 yang diketahui. Pesan permintaan ICMPv6 dikirimkan menggunakan alamat multicast, Ethernet, dan IPv6 khusus. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5 tentang membahas tentang IP address dan MAC address. Apabila ada salah kata atau kurangnya, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.